Ya, topik kita malam hari ini tentang duplikasi. Bagaimana kita memastikan duplikasi itu bisa jalan di tim kita, ya. Caranya gimana? Ya kan? Yang nomor satu caranya adalah menjadi leader by example. Yang penting kita dulu ngerjain apa yang harus dikerjain, lalu kita minta tim kita untuk follow the leader. Yang nomor dua, pastiin apa yang diduplikasi ini tuh simple, karena kalau simple bukan gampang ya, simple sederhana itu bisa dikerjain semua orang, akhirnya duplikasinya bisa jalan, ya. Yang ketiga, semua kita pastiin dulu bahwa semua paham menjalankan bisnis ini harus terukur dan tercatat. Nah, itu yang kita duplikasiin sih, karena semua profesional dalam melakukan bisnisnya itu terukur dan tercatat. Oke, kita mulai aja. Kita mulai aja ya. Oke, saya Bu Nikmah mulai aja. Oke, Pak Wawan Dubai. Yes, Pak Wawan. Saya selalu salut sama yang dari Dubai, jauh banget soalnya. Dan sambil kerja biasanya ya kan, masih jam 5 di sana ya, jam 5-an ya. Ya, ya, ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Duplikasi. Ya, duplikasi itu sebuah kata yang kayaknya gampang banget ya, duplikasi. Tapi bagian dikerjain, nggak ada yang ngerjain. Banyak tuh dari dulu orang kalau Pak Muhammad Iksan, ya selamat malam. Semua orang kalau kalau curhat gitu ya, Pak Ari, aduh gimana nih duplikasinya nggak jalan nih gitu kan. Bu Linda, selamat malam. Ya kan? Kayaknya gampang, duplikasi ya cuma duplikasi doang, nggak dikerjain gitu ya kan. Segitu pentingnya duplikasi itu, karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya remind lagi ya. MLM itu dikerjakan karena semua orang mengharapkan passive income, income pasif, di mana kita bisa suatu saat tidak mengerjakan secara aktif, udah pasif banget, hampir nggak ngapa-ngapain, tapi income-nya jalan terus, itu passive income. Nah, passive income kayak pensiun ya. Passive income itu bisa terjadi karena di MLM ada yang namanya leverage power atau daya ungkit, ya. Nah, leverage power itu terjadi kalau yang namanya duplikasi berjalan dengan baik. Duplikasi berjalan dengan baik kalau yang diduplikasiin itu simple atau sederhana, bisa dikerjain semua orang. Nah, jadi penting banget yang namanya duplikasi untuk bertumbuhnya atau berjalannya sebuah MLM. Bahkan seorang pakar MLM, mbahnya MLM profesional, ya, salah satu ini juga idola saya, itu namanya Eric Worre. Eric Worre pernah bilang, Bu Yani Kustia, selamat malam. Eric Worre pernah bilang, MLM, network marketing without duplication, it's just another job. Ya, artinya kalau lu jalanin MLM tapi nggak mau menduplikasikan, tidak mau membuat duplikasinya jalan, lu sama aja kerja konvensional. Mending kerja aja, mendingan gitu. Kata Eric Moore, mending lo jualan kayak apa kayak gitu, sama aja, karena lo kalau nggak jalanin duplikasi. Jadi duplikasi itulah yang membuat bisnis kita jadi bisnis autopilot. Duplikasi itulah yang membuat kita bisa punya kebebasan waktu itu kalau duplikasinya jalan gitu loh, ya. Tapi gimana, nah kan situ kuncinya, gimana duplikasinya nggak jalan-jalan nih Pak gitu, atau kalau jalan tuh apa iya bener jalannya. Nah, makanya pertanyaan malam hari ini tuh sebetulnya lumayan ada dagingnya dikit ya, walaupun kesannya semua orang udah tahu tuh duplikasi, tapi iyalah MLM duplikasi, tapi kenapa nggak jalan, ya. Nah, ada 3 jawaban yang saya sediain kan, ya nggak. Yang pertama adalah leader by example. Ya, kita tahu ya di duplikasi ya, di MLM tuh apalagi zaman saya dulu pertama-tama join MLM, saya diajarin tuh itu yang namanya downline, itu ngeliatin terus, ya. Selamat malam Pak Cornelius. Downline tuh selalu ngeliatin terus upline-nya atau leadernya. Lu ngapain gitu loh.
ya kan? Lu ngapain? Sebetulnya mereka merhatiin, ya. Tapi konyolnya sama seperti anak-anak. Duplikasi itu kan jalan juga di keluarga, ya kan? Orang bilang, ya kelakuan bapaknya begitu, ya anaknya begitu juga. Itu sebetulnya duplikasi, gitu loh. Nah, tapi sayangnya di MLM seringkali duplikasi yang apa yang dilakukan, yang buruk yang dilakukan upline-nya, kesalahan-kesalahan upline-nya itulah yang diduplikasi oleh downline-nya. Bagian yang benernya dikerjain sama upline, downline-nya cuma tepuk tangan, hebat, terus punya alasan, iya terang aja dia kan, terang aja dia kan, terang, iya kan, ya enggak? Pernah ya begitu ya? Yang pernah coba ketik pernah, ya. Jadi si downline kita nih, tim kita cuman, iya terang aja lu kan, lu kan udah jago ngomongnya, lu kan kalau ketemu orang udah gini, lu kan udah begini, lu kan udah begitu. Excuses aja. Dia nggak tahu waktu kita jadi dia baru mulai kayak apa ya kayak dia itu. Ya kan? Artinya kita sendiri begitu. Kita sendiri juga terhadap upline kita. Jangan kita hanya follow yang jelek-jeleknya. Ah, dia kan begitu, gue juga gitu loh. Ya nggak maju bisnisnya. Bisnis MLM itu bisnis kita sendiri loh sebetulnya. Bu Sri Bekti, ya selamat malam. Sorry aku harus mulai karena ini rada panjang biar nggak kemalaman. Nah, karena duplikasi itu bisnis MLM itu sebetulnya bisnis kita sendiri. Jadi ada sekian ribu orang atau banyak orang melakukan hal tindakan-tindakan duplikasi, ya, berdasar dengan tujuannya masing-masing sendiri, bukan tujuan perusahaan, tujuan sendiri, masing-masing punya targetnya sendiri, ya, masing-masing menjadi bos atas bisnisnya sendiri, atas franchise-nya sendiri, ya. Mau asuransi, mau apa MLM sama tuh kan pada pernah kan, iya pernah ya. Downline kita salah, begitu kita salah diikutin, begitu kita bener nggak ada yang mau ngikutin loh gitu kan. Jadi saat ini Pak ya moga-moga bahasan kita malam ini ngebantu ya. Nah jadi leader by example artinya gini loh. Kita kalau teman-teman sekarang lagi posisinya adalah yang diduplikasi atau leader, mindsetnya adalah it doesn't matter you follow atau enggak, it doesn't matter you follow apa enggak, ya, it doesn't matter, nggak peduli lo mau duplikasi apa nggak peduli lo mau apa namanya mau muji gue apa enggak, ya. Yang gue kerjain ini adalah untuk bisnis gue gitu loh, ya. Jadi berintegritas, mau ada yang lihat ada yang nggak lihat, gue tahu banget yang harus dikerjain gue kerjain, itu berintegritas namanya, ya. Nah, orang yang berintegritas dengan sendirinya automatically itu akan di-follow orang. Karena apa? Kita ngelihat dia bukan gini, Ari bisa sabar sama Ari orangnya sabar, itu kan dua hal yang berbeda, ya kan? Misalnya nih, saya naik motor dipepet gitu ya, terus yang mepet saya marah, saya ditonjok, jebret, terus saya cuman oke deh, ya, gue nggak mau ribut, apa namanya, gue udah harus jalan, ya, udah lo jalan, gue jalan deh, dalam hati ya, lo bukan level gue, tapi dalam hati gitu, ya, orangnya sabar, karena kejadian itu, ya, Ari bisa sabar itu namanya. Tapi kalau orangnya sabar, dalam segala hal saya sabar. Gitu. Jadi beda ya. Nah, menjadi leader yang mau menjadi example bagi grupnya, itu harus berubah menjadi seorang leader. Bukan orang yang bisa melakukan tindakan-tindakan leader. Gitu. Karena kalau cuma bisa, biasanya nggak langgeng. Sebulan ini jadi leader, bulan depannya males gitu ya kan. Tapi kalau Anda berubah jadi leader, Anda bahkan tidak mengeluarkan effort untuk melakukannya, tidak mengeluarkan energi untuk sungguh-sungguh bisa menyelesaikannya. Enggak, ya gue emang ibarat pemain tenis, gue emang pemain tenis, suruh main tenis ya main. Tapi kalau gue pemain basket suruh main tenis, bukan gak bisa sih, tapi kan butuh effort menyesuaikan diri dan segala macam. Paham ya? Jadi leader by example itu pertama mindsetnya dulu. Mindsetnya leader, si leader ini harus, gue berintegritas, gue gak butuh diduplikasi gitu loh. Duplikasi yang terjadi itu adalah adalah result atau akibat dari gue melakukan
apa yang harus diduplikasikan. Nah, tapi ada tapi lagi gitu loh. Leader by example itu sering kali ya, saya sering nemuin, lumayan banyak nemuin, sayangnya leadernya tuh begini nih. Ya gue kerjain gini, lu harus kerjain kayak gini gitu loh. Jadi harus apa ya? Harus tadi saya catat tuh ya. Jadi downline harus follow ya, exactly the same gitu loh. Padahal gini, nggak selamanya yang kita kerjain itu kalau dikerjain sama downline hasilnya sama. Why? Kita udah punya jam terbang, dia belum. Kita udah paham, dia belum tentu. Kita udah terlatih, dia belum. Lingkungan kita, teman-teman saya, misalnya saya nih, teman-teman saya mungkin 70% udah tahu gue orang MLM, udah tahu gue seperti apa, sepak terjang gue seperti. Jadi kalau gue ngomong A atau gue posting A atau status A, nggak dibully. Jadi dia udah tahu. Dia belum, begitu lo suruh posting hal yang sama, copas ini aja, posting di tempat kamu, kena bully dia, gitu. Karena teman-temannya, lu MLM sekarang gitu jadinya, ya. Jadi nggak selamanya kita sebagai leader harus mencopaskan, gitu. Menyuruh downline kita leader by example lalu ditiru, plek. Namanya ATM itu kan yang M-nya tuh modified. Modified itu artinya apa? Disesuaikan dengan kondisinya dia. Nah, kalau kita leader yang udah berpengalaman, kita tahu mesti modifiednya gimana untuk orang kayak dia, untuk kondisi kayak dia, untuk lingkungannya dia. Misalnya dia dokter atau misalnya dia direktur, gimana? Kita tahu nggak bisa kita pakai hal yang sama diduplikasiin. Ya akhirnya jadi copas. Akhirnya nggak apa? Ya itu hasilnya belum tentu sama gitu. Ya itu yang nomor satu tadi ya, leader by example. Pertama mindsetnya kita kerjain tanpa butuh diduplikasi, kerjain aja terus karena kita tahu itu yang harus dikerjain. Jadi kalau misalnya wah grupnya nggak berkembang, nggak apa namanya, nggak ada yang menduplikasiin ya pertama bisa aja karena kita juga mengerjakannya on off ya, sebagai leader nggak berintegritas, nyuruh orang ngerjain gue sendiri enggak gitu misalnya ya. Terus atau yang kedua yang nomor dua ini yang diduplikasiin itu tidak simple. Jadi gini, saya pernah sampai suatu saat ya, saya lihat kenapa semua grup saya kalau bawa prospek itu nyari saya. Kenapa semua grup saya kalau follow up, jadi prospeknya udah dipresentasiin tuh ya, nyari saya, closing, nyari saya, mau tanya apa di back office, nyari saya, semua nyari saya. Kenapa begitu? Ya, ternyata saya tidak berhasil menduplikasikan karena saya ngasih lihat saya demikian hebat, saya bisa melakukan semuanya sendiri. Nah buat mereka berat, akhirnya nggak mandiri, akhirnya nempel kita mulu. Nah jadi kalau ada sekarang teman-teman yang jadi upline, lalu ngelihat orangnya kayaknya gue jadi dapat glory ini, dapat panggung gitu ya, hati-hati banget. Begitu lo sakit, grup lo berhenti. Ya kan kita nggak tahu kapan sakit ya, kan bisa aja kita sakit seminggu 2 minggu berhenti gitu ya, grupnya berhenti. Makanya ada yang bilang zaman dulu pengajaran kalau Anda diem, grup Anda diem. Nah kalau sampai seperti itu berarti ada yang salah, Anda tidak berhasil menduplikasikan. Nah kayak kemarin tuh leader create leader itu nggak berhasil, nggak ada leadershipnya di bawah Anda. Jadi harus Anda semua. Kenapa? Karena yang Anda kerjakan tidak bisa dikerjakan orang lain. Artinya apa? Anda nggak punya sistem yang simple yang bisa dikerjain orang lain. Anda cuma berusaha menduplikasikan kemampuan Anda yang luar biasa. Ya, Anda Superman, yang lain enggak. Jadi nggak bisa diduplikasiin. Nah itu juga yang kesel sama upline Pak. Oh, apa tuh maksudnya? Bu Harisa Ilma. Oke Bu Sri Bukti, itu terjadi sama saya juga Pak. Leader pinginnya seperti dia. Sedangkan kapasitas seorang kan beda-beda. Cuman sebagai agennya ya dengerin aja. Ya nggak. Oke. Jangan yang penting udah tahu, jangan dibawa kesel. Bagaimanapun juga dia udah lebih sukses dari kita, dia jam terbangnya lebih panjang, dia mungkin lebih tahu. Tapi kalau ada yang mungkin nggak seret untuk kita kerjain,
Ya betul, kita dengerin aja, kita kerjakan dengan modifikasi gitu loh. Kalau sampai dia tanya dan ada argumentasi, kita coba jelaskan dengan profesional, ya. Dengan profesional, artinya kan lu juga bukan bos gue gitu loh, gue juga bukan bawahan lo, gue nggak wajib nurut, lo nggak wajib eh, begini-begini ya kan. Tapi kita partnership, jadi partnershipnya yang diangkat. Sebagai partner lo bantu gue dong gitu loh, ya kan. Sebagai partner gue juga respect sama lo, ya tapi gue yakin dengan cara gue. Nah Ibu Sri cuman harus yakin juga dengan modifikasinya nih gitu ya, bahwa gue bisanya gini, gue yakin nih gue kalau kerjain dengan cara gue yang di sininya bagian gue, di situnya bagian di apa persis sama leader, di sininya modifikasi gue nih, gue yakin kalau kayak gini jadi nih barang misalnya gitu ya. Hajar bleh gitu kayak Pak Ogah ya, hajar bleh. Bu Yani akhirnya copas terus, lalu jadi nggak kreatif. Oh ya, jadi nggak jati diri ya. Nih yang jawab nomor satu tuh ada 10 ya, tapi yang jawab simple itu 25, paling banyak ya. Tapi sayangnya ya, dari yang paling banyak ini saya yakin kalau ditanya konsultasi nih giliran atu-atu, paling banyak juga yang belum punya sistem yang simple untuk diduplikasi sama downline-nya ya, atau lagi nyari gimana ya sistem yang simple yang bisa dikerjakan. Yang saya maksud sistem ini bukan support system ya, bukan. Support system itu kan menyediakan apa video, menyediakan buku, menyediakan, kalau zaman saya dulu tuh kasetnya ya, kalau di MW ada N21 tuh, itu support system, dia nyediain semuanya ya. Trainingnya dia yang nyediain segala macam, itu support system, sistem yang membantu support. Tapi ini duplication system, jadi sistem yang diduplikasiin ya. Step-stepnya apa, itu harus sederhana, yang everybody can do it gitu loh. Nah, sebagai leader, sebagai tim, saya sarankan, kami sarankan dari di Digital Network, Anda punya sistem. Bentuklah sistem yang simple. Ya, kayak apa ya, saya nggak tahu, tergantung produknya teman-teman, tergantung policy perusahaannya teman-teman, ya. Itu kan soalnya kan teamwork, ya kan? Gitu loh. Jadi saat kita join MLM kan seringkali juga kita join bukan hanya karena produk dan compensation plan, tapi karena timnya, ya kan? Ih, orang-orangnya asik-asik nih, ya kan? Orangnya apa, rajin semua, aktif, ya. Maksudnya energik. Gue yakin kalau gue di situ, gue juga jadi kayak mereka, jadi kepingin gitu. Jadi sebetulnya komunitasnya nih. Nah, apa yang membuat mereka itu sistemnya, sistem yang diduplikasi juga membuat mereka energik segala macam ya. Nah itu harus punya tuh simple ya. Kalau di kita kan apa, salah satunya itu adalah terus terang aja, salah satunya adalah digital networker. Itu simple, kita udah ada sistemnya gitu loh. Belajar sosial medianya dulu, habis itu belajar website, habis itu belajar systemation, habis itu belajar follow upnya, auto follow upnya segala macam. Udah, ini muter sendiri, jalan sendiri. Habis itu udah jadi ini mesin kita, duplikasiin, ceplek, ceplek. Everybody can do it gitu loh. Ya. Rahmadan Suryadi, kebanyakan mau disuapin terus bayi, Pak. Terkadang kita sudah jelaskan semaksimal mungkin, tapi ada kalanya kesel juga, tapi tetap sabar karena kemampuan yang di bawah kita kan beda-beda. Ya, tuh kalau leader tuh bisa sabar ya. Tapi oke, sudah jelaskan semaksimal mungkin, sudah dijelaskan semaksimal mungkin. Nah, aku kasih tips aja nih, Pak Rahmadan Suryadi, tips. Kalau kita sampai merasa, gue udah jelasin sejelas-jelasnya, masih nggak ngerti juga, ya pernah kan ya? Banyak apa enggak? Kalian banyak ketik banyak nih di timnya nih. Gue udah jelasin, men, gila lo, sampai Z, buset deh, gitu loh ya kan? Gue kasih fasilitas, gue undang, yang belum jelas ayo training, gak ada yang dateng, ya kan? Kalau ada yang belum jelas ininya, ayo saya bikin zoom nih, gak ada yang dateng, ya kan? Kalau ada yang merasa seperti itu, memang langkah pertama kita harus evaluasinya ke kita dulu, betul nggak sih yang kita kerjain ini, kita juga bisa di follow, bisa di
bisa diduplikasi nggak sih apa yang kita lakukan? Tapi kadang-kadang memang ternyata kesalahan kita waktu merekrut. Mereka bukan orang yang tepat. Terus kita berharap mereka orang yang tepat. Ternyata mereka cuma user. Dia join untuk dapetin bonus. Nah, akhirnya gimana? Ekspektasinya nggak nyampe dong. Iya dong. Kita maunya dia begini. Kayaknya bisa, kayaknya. Tapi begitu ngobrol lebih dekat, nah, butuh trust, butuh relationship sama tim, sehingga kita bisa kenal dia bisa kenal kita. Nah, kalau udah gitu kita bisa tahu bahwa sebetulnya gue sih join, gue gak pingin kayak lu. Gue cuma pengen dapet diskon kok. Ya atau ya gue mau sih, tapi maunya tuh ya mau, ya kalau nggak dapet ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, itu bukan orang yang tepat. Jangan keluarkan energi effort seperti sama orang yang tepat gitu, ya kan? Nah, kita jangan tanya ya, lalu orang tepat gimana carinya, lama ntar topiknya lain lagi itu. Oke, tapi seperti itu, moga-moga baru hadir ya Pak Karsiswanto. Bang Indra, selamat malam Bang Indra. Mantap Bang Ari, mantap juga kita. Mantap semua yang hadir, mantap. Makan tabungan. Jangan ya, jangan. Jangan makan tabungan. Harus makan bonus. Ya, manus, makan bonus. Ya, jadi bonusnya banyak. Ya. Pak Wendy, saya nggak pernah kesel sama upline saya karena bagi saya dia sudah memberikan yang terbaik. Karena kalau saya melakukan itu yang ada ntar downline kita juga kesel sama saya karena MLM ini bisnis cermin yang berkaca dari diri kita sendiri sebagaimana sifat kita. Iya, boleh. Boleh, Pak Wendy. Ya, memang kesel mah boleh-boleh aja sih sebetulnya teman-teman ya. Kesel sama upline boleh nggak? Boleh lah, kita manusia. Yang nggak boleh itu kita curcol. Kita gosip. Nggak boleh. Lu amatir lu kalau gosip. Tau nggak, gue barusan WA sama Bang Indra. Cielah. Sialan, gue pikir ternyata dia, wah, gosip gitu loh. Kesel ya kesel aja, endepin aja sendiri, jangan gosip. Kenapa? Karena begitu kita gosip, ya, ini saya kasih tahu nih ya, pamalinya, pamali, apa namanya gue juga bingung nih. Sesuatu yang jangan sampai dikerjain. Nah, kenapa? Jadi gini, pada saat teman-teman terpancing, ya, terutama emak-emak nih, enggak, bapak-bapak juga banyak, gosip, ngomongin upline, oke, apalagi ngomongin bonus upline, ya, dia kayaknya bonusnya gak gede-gede amat, lihat sepatunya jelek, misalnya, pasti ada kan. Oh dia kayaknya lihat kesini aja naik gokar gitu kan, misalnya katanya naik Mercy, Mercy juga Mercy bobrok, mau diomongin. Pada saat Anda mulai ngomongin sama downline terutama, ya, itu adalah cara paling cepat, paling efektif, paling powerful untuk menghancurkan bisnis Anda. Nah, I told you that. Remember this, ya. Begitu kita mulai gosipin upline, ya, ingat lagi nih. Ingat nih kata-kata saya, begitu kita mulai gosipin upline, nggak peduli itu benar atau salah, kita mulai ngomongin, gini, bukan gosip, ngomongin sesuatu yang tidak nyaman, ya, yang menurut kita, asumsi kita, itu harusnya nggak begitu, tapi kita ngomongin, ya kita discuss itu dengan downline, it's cara yang paling powerful, paling efektif untuk ngancurin bisnis kita. Nah, kalau lu masih mau ngerjain, ya nggak ada yang larang. Cuman lu lagi ngerjain sesuatu yang paling powerful untuk ngancurin bisnis lu. Nah lo. Tapi kan upline enggak, ini nggak lagi ngomongin upline ini sebenarnya gimana. Pokoknya lu jangan gosip aja. Why? Nah, biar tahu ya. Kan gini kita, oke deh gue nggak mau, tapi gimana? Kenapa sih gitu? Nah, karena MLM adalah business relationship. Nah, kalau yang udah sering datang, udah sering dengar live saya, udah rada bosen nih mulai nih. MLM adalah business relationship. MLM adalah bisnis dari mulut ke mulut. Ya, jadi saya paling benci, bukan paling benci, saya paling tidak sepakat kalau ada orang bilang
produk MLM itu sebetulnya produk jelek, cuman dijual mahal, produk reject. Gue bilang, saya pernah tuh terlibat pembicaraan kayak gitu. Saya bilang, enggak, kenapa? Karena bisnis MLM atau bisnis dari mulut ke mulut, kita tidak boleh beriklan. Tidak boleh beriklan. Perusahaan MLM tidak melakukan budget beriklan. Budget beriklan itu dibagiin ke kita. Artinya lalu lewat mana iklannya? Mulut ke mulut. Ya, mouth to mouth propaganda, mouth to mouth promotion. Dan itu ya namanya dari mulut ke mulut. Lebih powerful mana kalau ada yang bagus atau ada yang cacat? Ada yang cacat. Produk kita nggak boleh jelek. Begitu jelek sedikit nggak jalan. Kenapa? Karena promosinya dari mulut ke mulut. Nah, teman-teman harus confident sama ini nih. Ya, yang setuju ketik yes. Nggak tahu kalau Bang Anang. Ya, jadi produk kita itu pasti bagus. Pasti keren dibandingin produk-produk di luar. Contoh nih, produk di luar, perusahaan mengeluarkan biaya miliaran, pasang di billboard, pasang di TV, pasang di radio. Bener kan? Itu mestinya ke kita tuh, distributor. Ya. Mereka pasang ke situ. Yang dipasang siapa? Gambarnya udah artis. Misalnya sabun mandi. Ya emang udah cakep. Dia mau sabun colek juga tetap kan? Ya enggak? Kita udah tahu itu bohong, kita udah tahu itu iklan, ditelan ya, ditelan gitu loh. Ya. Tapi kalau kita gak bisa begitu, lu mau bohong apa? Lu pakai gak nih sabunnya? Pakai gitu. Bagus tuh buat kulit nih. Sementara gue belang-belang kulitnya, kan gak bisa. Gak bisa bohong. Di MLM lu bohong, lu hancur. Di MLM lu jujur, lu sukses. Jadi gak bisa gitu loh. Gak bisa. Kenapa jadi kesana tapi ya? Ya, yes, iya, yes, ya yes lah, ya yes no kalau bahasa Jawa. Ya kan? Jadi itu jangan gosipin, please, jangan gosipin. Ya, saya sih nggak masalah kalau teman-teman gosipin yang hancurkan bisnis teman-teman. Tapi udah karena kita udah jadi teman sekarang, saya jadi peduli. Jangan sampai bisnis teman-teman ambruk gara-gara ngegosipin. That's very stupid, gitu loh. That's a very stupid reason untuk sebuah kehancuran bisnis. Karena gosip, man, orang ngegosip itu di mana-mana karena nggak bisa kontrol mulutnya, nggak bisa kontrol hatinya, ya. That's childish gitu loh. Kita harus jadi profesional yang dewasa, grow up. Kita harus bisa kontrol perasaan kita, kontrol emosi kita, kontrol mulut kita, ya. Profesional lakukan itu. Nah, yuk di komunitas ini kita bangun atmosfer yang profesional. Jangan ada yang ngegosip. Jangan ada yang gosipin gue. Apa yang mau digosipin lagi lori GR amat gitu. Yang ketiga, 40 menit. Yang ketiga itu adalah terukur dan tercatat. Nah, terakhir tadi ngomong saya profesional ya, nggak gosip. Nah, tapi lebih dari soal nggak gosip, nggak profesional pun amatir tidak diharapkan gosip. Tapi yang bedanya amatir dengan profesional apa? Amatir itu cenderung mengandalkan untung-untungan. Makanya dia spamming. Jebret, udah posting aja di timeline-nya si A, B. 20 orang, lo posting, biarin dimarahin gak apa-apa, pasti ada yang nyangkut. Nah, untung-untungan gitu loh. Mental untung-untungan itu amatir. Nah, saya nggak nyalain kalau teman-teman mau jadi amatir, go ahead. Tapi di sini kita diajak oleh tim digital networker menjadi seorang profesional. Profesional itu mengandalkan skill dan knowledge. Ya. Nah, orang baru bisa punya skill dan knowledge yang benar kalau dia dalam menjalankan bisnisnya dia selalu tercatat, sehingga karena ada catatannya, ada datanya, jadi bisa diukur. Ya. Gini deh, lu ke dokter pasti kan ada rekornya tercatat. Dokternya begitu datang, Pak Ari, terakhir kesini kapan ya? Dia lihat, oh udah 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kolesterolnya tinggi nih, gitu kan. Ada data yang buat mengukur saya sebelum dia lakukan pemeriksaan. Sebelum dia even touch my body, dia udah tahu, wah, lu 2 bulan yang lalu kolesterol tinggi loh, gitu, ya kan? Kalau dokternya gue, udah lo gue, gitu. Ya kan? Jadi butuh data untuk bisa mengukur.
itu profesional. Gym, orang nge-gym, ya kan? Kita bisa nggak ke gym tanpa sendiri gitu orang? Bisa, bisa banget. Tapi kalau kita sampai bayar PT, personal trainer, dia mencatat loh. Mari minggu depan, sekarang 10 menit aja kardionya, karena minggu lalu saya lihat jantungnya kurang bagus nih, gitu. Ini pakai bebannya yang 20 kilo aja nih. Karena kemarin udah bagus nih, udah 15 kilo bisa 5 set gitu ya. Saya waktu dulu pakai PT begitu tuh. Ada dia bawa catatan kayak dokter gitu loh. Jadi terpandu dengan baik. Jadi saya bisa tahu kondisi badan saya di dalamnya nih, ototnya, muscle saya nih perkembangannya udah sampai mana, menuju yang saya mau apa enggak. Nah, itulah butuhnya data dan ukuran yang semua orang bilangnya tuh tracker. Ya kalau bahasa Indonesianya nge-track. Nge-track tuh apa? Nge-track tuh balapan. Tapi maksudnya tracker tuh sebuah term, sebuah suku kata ya, yang artinya kita bisa memantau ya. Nggak bisa diartiin bahasa Indonesia satu kata sih, tapi maksudnya tracker tuh sebuah tindakan untuk memantau kita udah sampai mana dalam sebuah proses gitu loh, ya kan? Teman-teman kalau kirim barang lewat DHL dapat kode tracking code, ya kan? Bisa tahu nih, oh barang gue sekarang udah nyampe Surabaya nih, belum nyampe Jakarta dari Bali misalnya. Oh lagi berhenti di ini, lagi berhenti di sini. Jadi tahu, tapi tujuannya kemana nih udah kelihatan juga. Nah itulah gunanya tracker, ya. Nah di apa namanya di digital networker nanti kalau teman-teman bergabung, kita punya tools, punya alat yang namanya tracker book, buku ngetrack kalau bahasa, biar biar gampang ngerti kan, buku ngetrack, buku untuk memantau ya eh, aktivitas sosial media, bukan memantau bisnis ya, memantau aktivitas sosial media, karena di bisnis MLM kita sekarang kan yang digital networker itu menggunakan sosial media. Nah, kita harus memantau aktivitas sosial media kita bener atau enggak. Kita punya kebiasaan yang bagus enggak? Nah, bukan bagus apa enggak, tapi di situ justru dipandu untuk kita punya kebiasaan yang bagus. Tracker book itu eh, eh, tracker book ini ada di sini kayaknya. Saya kasih lihat ya. Kita punya alat. Ya. Nah, ini namanya tracker book. Moga buka kebaca. Tracker book ya. Nah, di dalamnya itu isinya checklist. Daily checklist, dan dia untuk 90 hari. Ya. Why 90 hari? Ya. Saya mau jelasin aja nih, why 90 hari. Karena 90 hari itu udah ada risetnya. Orang yang melakukan sesuatu yang baru secara terus-menerus selama 90 hari nonstop, maka sesuatu itu akan membentuk dia menjadi sebuah kebiasaan, membentuk karakternya juga. 90 hari ya, 90 hari yang nggak ngerokok mulai ngerokok, coba terus, jangan berhenti. 90 hari lo udah nggak berasa edik, udah jadi perokok, bukan orang yang merokok ya. Demikian juga perokok, coba mulai berhenti ngerokok 90 hari ya. Di hari ke-90 Anda udah menjadi non smoker gitu, bukan yang sedang tidak merokok, enggak, tapi non smoker, karena lu nggak bisa, badannya udah nggak adjust lagi gitu loh ya. Nah ini tracker book ya. Nah makanya saya bilang tadi di digital networker itu kalau Anda bergabung, Anda sebetulnya lagi diajak untuk menjadi seorang profesional, mindsetnya ya, kebiasaannya. Nah itu harus ada alatnya. Nah kenapa harus ada alatnya? Supaya gampang. Sekarang bayangin nggak ada alatnya, lalu Anda mau menduplikasikan ini ke grup Anda. Misalnya ya, Anda mau menduplikasikan apa namanya, tiap orang posting 5 konten tiap hari. Ada konten ini, konten yang memberikan manfaat, konten yang ini, adanya gue nggak boleh kasih tahu nih, karena itu materi. Ya, pokoknya ada 5 jenis konten. Seminggu 5-5-nya harus dikerjain. Nah, dari mana lu sebagai leader bisa tahu grup lo yang 20 orang, baru 20 nih, ngerjain semua apa enggak? Dari mana lu bisa tahu? Buka timeline-nya atu-atu, gila capek aja. Capek lah. Ya kan? Balik lagi, tiap orang menjalankan bisnis ini untuk tujuannya masing-masing kan? Nah, oke ya. Deal ya. Clear ya. Tujuan masing-masing. Artinya, kita sebagai leader, ya kan, tinggal ajak mereka ketemu,
lewat Zoom kek, lewat mana kek. Oke, buka di minggu keberapa sekarang, ya kan? Anda udah berapa melakukan ininya, challenge-nya udah dikerjain belum, videonya udah ditonton apa belum, segala macem, ya kan? Udah dikerjain belum, ini kayak dokter nih, ibu vitaminnya udah makan belum, Bu? Oh udah. Mana buktinya? Oh tuh ada coret-coret. Oh udah. Ya, berarti kita tahu nih, si A di dalam tim kita, progresnya udah sampai mana, kebiasaan habitnya itu udah sampai mana, gitu loh. Sehingga harusnya dia mungkin udah mengalami apa, mengalami closing kah, ya. Ada tuh di e-course yang saat ini udah sering mengalami closing lewat sosial media. Padahal kita belum ngomongin digital loh. Kita belum even menyentuh soal digital. Baru sosial media. Bukan baru sih, tapi karena sosial media itu adalah gerbangnya kalau teman-teman mau jadi digital networker, kuasain sosial media dulu. Makanya kita agak lama di situ, memang betul. Nah, jadi saya review sedikit. Yang pertama adalah leader by example, ya kan? Yang kedua, yang diduplikasikan harus simple. Yang ketiga, terukur dan tercatat sebagai profesional. Jadi sebetulnya gini nih. Nah, saya mau kasih note ya, khususnya untuk duplikasi yang simple, yang harus diduplikasiin. Yang saya tadi sempat mention, jangan nyuruh downline kita copas, ya. Kalau mau copas tuh copas toolsnya, tapi jangan copas materi, kontennya, ya. Karena nanti jadi nggak ada soulnya. Dia punya konten-konten tuh nggak ada soulnya. Yang berasa gue, kalau gue leadernya nih, ini kayak ari-arian nih Pak Wawan gitu. Ini Wawan Ari banget nih gitu kan. Nggak asik kan, bukan Wawannya gitu. Mestinya kan ini Wawan banget nih gitu loh, ya kan. Tapi strateginya mungkin kita sama gitu loh. Duplikasi strateginya. Kalau saya misalnya upline-nya Pak Wawan ya, duplikasi aja strateginya, itu oke. Saya juga akan duplikasi strateginya. Step-stepnya, tapi modifikasilah sesuai kondisinya Pak Wawan di Dubai sana. Ya saya nggak tahu ketemunya setiap hari apa. Misalnya Pak Wawan misalnya, saya nggak tahu apakah kerja di hotel kalau Dubai, apakah kerja di kuliner, apakah kerja, kan lingkungannya saya nggak tahu. Apakah di bar ya yang santai banget, yang mesti sama customer tuh deket ya. Kalau di bar kan, saya dulu pernah jadi bartender juga tuh. Wah, orang datang bukan nyari minumannya, nyari si hari ini masuk. Nah, jadi udah mulai begitu ya kan. Itu kan lain lagi approach-nya gitu loh ya. Jadi harus jangan dipaksa. Jadi supaya ada soul-nya ya kan, supaya orisinil ya. Terus jadi toolsnya itu ada tracker, ada sistem yang bisa diduplikasi ya melalui e-course-nya kita ya. Yang e-course ini sebetulnya juga bisa dipakai sebagai, kalau teman-teman bahkan belum e-course nih, baru live saya ini ya. Caranya gimana? Gini. Anda kan punya grup nih, ya kan? Anda punya grup. Ajak ke sini, ya. Kalau Anda punya leader juga di grup Anda, ya. Encourage leader Anda membawa grupnya. Nah, dari situ Anda bisa melihat grup Anda sebetulnya menduplikasi Anda nggak? Ya, berkembang apa enggak? Bisa dilihat berapa orang, berapa leader yang masuk ke sini. Kan biasanya kalau nggak ada kita nih ada BOP kan? Nah, zaman dulu kan ada BOP. Itu BOP sama training ya. Itu adalah parameter berapa orang grup gue yang ke situ, berapa leader yang ke situ. Itulah ukuran bisnis Anda bertumbuh. Saya dulu waktu ada di sebuah MLM, bisnis saya nggak bertumbuh. Setiap ada training, saya sendirian yang datang. Grup saya nggak ada yang datang. Sementara di sana, wow, rame-rame. Situ, rame. Akhirnya saya nimbrung sama grup upline. Iya dong, saya nggak ada grup ya, saya nimbrung sama grup upline. Tapi kan di sini nyes. Sendokir Jack gitu. Yang lain, wah juga, tapi palsu banget lah. Iyalah, pasti pernah juga lah, ya kan, mengalami itu kan. Nah, ini juga di live ini juga bisa dicek nih, ya. Tim gue ikutan live apa enggak? Tim gue nimbrung di grup pengenalan ini apa enggak? Selanjutnya tim gue join e-course apa enggak? Begitu join e-course juga dicek hal yang sama. Di grupnya
aktif apa enggak, berapa orang yang aktif, berapa orang yang menjalankan dengan materinya ya dengan benar. Karena banyak sekali dari semua yang join itu ya, yang paling banyak adalah ada 7 materi, 7-7-nya dibaca sehari. Ceklek, 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 ceklek. Dia mencari sesuatu yang dia suka. Itu bukan orang MLM gitu loh. Orang MLM nggak begitu. Dia cari sesuatu yang kita cari sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita suka. Ini ada 7 bab nih. Wah, gue suka yang ini, gue kerjain yang ini. Men, lu harus kerjain ini dulu, jangan dilengkap. Masa lu dari kelas 1 sampai kelas 6 mau langsung masuk kelas 3? Kalaupun bisa, big chance, besar kemungkinan itu kebetulan. Artinya balik lagi, gak bisa diduplikasi. Please. Mulai dari 0, mulai dari 1 minggu pertama, pastiin udah dikerjain, pastiin udah lihat hasilnya, pastiin udah paham tuh artinya paham sampai ngerjain dan lihat hasilnya, baru pindah ke materi berikutnya. Begitu seterusnya. Duplikasikan itu ke downline yang join. Ya. Jadi parameter nih, jadi alat ukur. Ya, buat teman-teman, ini grup gue berkembang apa enggak? Kan kepinginnya semua juga yang kalau sampai percaya dengan kita, dengan digital network, kepinginnya semua menjalankan secara digital kan. Dalam kondisi seperti ini mau option apa yang kamu punya, yang kita punya. Pernah banget. Oke. Pak Sunarto nih, pernah banget. Grup saya juga nggak ada yang nongol padahal sudah gabung di sini. Ya. Nyesek Pak, pernah banget ngalamin. Saya mah belum pernah, belum ada timnya Pak. Ya wes, nggak apa-apa. Ya buat yang belum ada, selamat kalau sampai nggak nyumpahin, tapi biasanya emang ngalamin sih. Namanya proses. Nah, grup saya juga ada, nggak banyak di sini, tapi nggak ada yang nongol. Padahal udah gabung, ya Pak Laurentius Dwi Sutrisno. Gimana nih teman-teman? Kalau sampai kayak gitu kejadiannya, apa yang sebetulnya terjadi? Grup gue banyak di sini, nggak ada yang nongol, nggak ada yang nongol di Zoom. Tapi setiap Zoom yang nongol cuma saya Pak, gitu loh. Nah, bagaimana dengan materi kita? Yang pertama udah bener tuh, leader by example. Anda sendiri datang karena Anda butuh. Keren banget, Anda datang karena Anda butuh. Karena Anda tahu ini yang terbaiknya, Anda datang. Ya kan? Yang pertamanya udah bener. Yang kedua, sebagai leader, tadi saya sempat mention, kita perlu punya hubungan yang, kalau saya bilang intim jelek ya, akrab. Kita perlu mengenal tim kita. Artinya Anda pasti udah tahu punya caranya bagaimana menyapa mereka dan memulai komunikasi yang tujuannya pingin tahu kenapa mereka nggak nongol di Zoom, gitu loh. Bukan yang untuk bisa mendapatkan jawaban fake ya, jawaban palsu. Oh iya Pak, sibuk soalnya, itu kan fake. Itu nggak bisa dibahas gitu loh, nggak enak. Tapi harus Anda mempunyai relationship yang kualitasnya orang tuh jawabannya bukan itu gue lagi sibuk sih, bukan, itu Anda nggak deket kalau dia jawab begitu. Tapi kalau Anda deket sama dia, ya begitu, lo kenapa nggak Zoom? Terus dia begini langsung buka curcolnya nih. Jadi gini Ri, ya gue tahu sih gue harusnya datang, tapi gue sebetulnya lagi ada masalah nih, gitu loh. Karena pasti mereka ada masalah. Nah masalahnya apa kita nggak tahu. Pertama masalahnya bisa dengan diri sendiri. Gue belakangan males banget, gue capek kali ya, gitu loh. Gue males banget. Gue udah join, gue udah semangat awalnya, tapi nggak tahu gue males banget. Jadi udah kayak sahabat kan, open kan, gitu loh. Anda sebagai leader jadi akhirnya bisa apa namanya? Bisa tahu informasinya secara akurat dan bisa memberi hasil yang akurat. Dokter kan gitu. Pak Ari, keluhannya apa? Nggak ada Pak, biasa-biasa aja. Ya udah pulang aja loh gitu kan. Enggak. Pak Ari keluhannya apa? Pusing. Padahal saya bukan pusing, sakit perut. Dikasihnya obat pusing. Yang salah siapa dokternya? Ya enggak lah. Gitu kan. Nah, supaya Anda sebagai dokter tidak memberikan resep yang salah kepada downline Anda, tim Anda harus bisa membuat mereka terbuka. Gitu loh, terbuka. Nah, itu banyak caranya. Kalau lu nanya caranya, banyak lah. Cari di Google, cari di YouTube. Udah banyak banget. Karena saya nggak mau bahas karena tiap orang beda-beda strateginya. Tapi intinya aja, prinsipnya Anda harus mengenal mereka dengan baik. Mereka mengenal Anda dengan baik. Sehingga terbuka.
kalau ada masalah, nggak jawab, gue sibuk. Mereka begitu dijawab, aduh gue sibuk nih, sorry deh lain kali, atau besok deh. Itu berarti dia nggak terbuka. Anda kurang meyakinkan buat mereka. Mereka nggak cukup trust dalam hal itu ya, untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Gitu ya. Ayo kita latih lagi, cari ilmu lagi, cari knowledge lagi, cari skill, bangun skill lagi untuk membina hubungan yang lebih dalam lagi sama grup, sehingga kita tahu kenapa lu udah join kagak nongol di Zoom. Gitu loh. Karena ini kan prosesnya. Kalau lu nggak mau ikut Zoom, sama aja lu, gue mau join MLM, gue mau jadi diamond misalnya, mau jadi crown, tapi gue nggak mau presentasi. Gila aja lo gitu kan. Iya kan? Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kan presentasi bisa lewat digital. Tapi zaman dulu kan gitu. Ah, saya mau ini, tapi saya nggak mau itu. Ya, lo tidurnya di kantong gue gitu. Orang Betawi. Sorry, sanguin. I can help it. Gue sanguin. Gitu ya. Kalau tim nggak ada yang hadir, kita sendiri yang memberikan ilmu yang telah didapat karena sambil melatih kemampuan kita. Bisa. Bisa. Nih Pak Andi Asar ya. Ini buat teman-teman juga nih. Boleh ya nambahin ya. Jamnya udah lewat sih. Tapi boleh ya. Karena lumayan penting menurut saya. Ada banyak yang gitu. Ya udah kalau nggak ada yang mau, gue aja nanti gue yang ngajarin. Ya kan? Ya leadership dong, ya kan? Tapi inget nggak? Nggak tahu pernah apa enggak. Ada 10 orang suruh jejer, ya. Ada game nih dulu ya. Ada 10 orang suruh jejer, yang di ujung dibisikin sesuatu. Dia bisikin sebelahnya, yang ini ada berapa tim nih? Yang di ujung sininya nanti paling tepat juara. Nah, paling tepat tuh sama. Nggak ada yang sama. Di sini ngomong dibisikin apa, sampai sini jadinya apa. Why? Ya seperti itulah manusia kalau tidak pakai tools. Ya, udah pakai tools aja nih. Ada 10 orang di grup Anda punya tracker book. 10-10-nya baca tracker book yang sama, nonton video yang sama, diskusi dengan leader tim digital networker yang sama. Persepsinya bisa sama nggak? Enggak. Bisa beda. Bayangin kalau Anda serap semua sendiri, terus Anda mau share. Wah, itu nggak bisa diduplikasi tuh nantinya. Jadi mereka, wah gue juga harus gitu dong. Gitu. Ya kan? Artinya boleh nggak begitu? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh silakan kalau kondisi nggak ada lagi pilihan, ya. Tapi kalau bisa jangan, ya. Kalau bisa jangan, ya. Oke, saya kasih note ya. Saya mau bacain note nih, karena beberapa hari terakhir lumayan sering terjadi bahwa mereka yang masuk, saya juga saranin sama Pak Tin kalau memang baru masuk atau siapapun yang baru masuk, coba regulasi atau peraturan atau etika di grup ini dibaca, ya. Yang salah satu isinya adalah no spamming. No spamming tuh jangan posting produk atau bisnis MLM teman-teman, jangan prospecting di sini. This is not the place. Semua di sini isinya orang MLM. Ngapain orang MLM di prospek? Itu udah pada join semua, udah excited semua dengan bisnisnya. Jangan di prospek. Pertama itu. Kedua, itu tidak etis. Ya, ini rumah-rumah kita, rumahnya digital networker, rumahnya saya, gitu loh kasarnya. Lo mau buka lapak di sini, lo izin dulu sama gue, gitu loh. Tapi kalau misalnya dari saya udah pasti nggak ngizinin. Kalau ada yang seperti itu, saya pasti remove post. Kalau berkali-kali orang itu ulangi terus ya, ada tuh kemarin begitu di remove langsung 1 menit kemudian nongol lagi. Saya remove lagi, untung dia nggak remove lagi. Untung dia nggak posting lagi. Dia posting lagi, saya remove lah orang-orangnya dari grup ini karena nggak punya etika yang baik gitu loh untuk kita ajak bekerja sama, ya. No spam, ya. Yang kedua, note-nya adalah yang belum join segera join. Jangan ragu-ragu, cuma 150.000 setahun, murah, ya. Tapi daging bukan kaleng-kaleng, ya. Itu aja dari saya. See you later. Peace. Bye bye.